Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Karomah, NIM 201200106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu konsep dasar strategi pembelajaran langsung. Pengertian strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung atau direct instruction merupakan pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Adapun ciri-ciri strategi pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh strategi pada peserta didik termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Yang kedua, pelaksanaan strategi pembelajaran langsung. Setiap pelaksanaan pembelajaran, baik strategi pembelajaran langsung atau sebaliknya, memerlukan tindakan dan keputusan-keputusan yang jelas dari guru semenjak perencanaan pembelajaran, saat melaksanakan pembelajaran, dan saat menilai hasilnya. Ciri unik utama yang terlihat dalam melaksanakan suatu pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran dapat digunakan model Mager. Mager mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran khusus harus sangat spesifik dan ditulis secara formal yang dikenal sebagai tujuan perilaku peserta didik. Menurut Mager, tujuan yang baik adalah yang berorientasi pada peserta didik dan spesifik, mengandung uraian yang jelas tentang situasi penilaian atau kondisi evaluasi, dan mengandung tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan atau kriteria keberhasilan. Yang kedua, memilih isi. Kebanyakan guru pemula, meskipun telah beberapa tahun mengajar, tidak dapat diharapkan dapat menguasai sepenuhnya materi pelajaran yang diajarkan. Bagi mereka yang masih dalam proses menguasai materi ajar, disarankan agar dalam memilih materi ajar mengacu pada GBPP, kurikulum yang berlaku, dan buku ajar tertentu. Yang ketiga, melakukan analisis tugas. Analisis tugas ialah alat yang digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi dengan presisi yang tinggi hakikat yang tepat dari suatu keterampilan atau butir pengetahuan yang terstruktur dengan baik yang akan diajarkan oleh guru. Dan yang keempat yaitu merencanakan waktu dan ruang. Pada pembelajaran langsung, merencanakan dan mengelola waktu merupakan kegiatan yang sangat penting. Dalam kaitan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu memastikan bahwa waktu yang disediakan seimbang dengan bakat dan kemampuan peserta didik dalam memotivasi peserta didik agar mereka tetap melakukan tugas-tugasnya dengan perhatian yang optimal, mengenal dengan baik peserta didik yang akan diajar sangat bermanfaat untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Merencanakan dan mengelola ruang untuk pembelajaran langsung juga sama pentingnya. Yang ketiga, langkah-langkah strategi pembelajaran langsung. Langkah-langkah strategi pembelajaran langsung pada dasarnya mengikuti pola-pola pembelajaran secara umum. Langkah-langkah pembelajaran langsung meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian tujuan. Peserta didik perlu mengetahui dengan jelas mengapa mereka berpartisipasi dalam pelajaran tertentu, dan mereka perlu mengetahui pula apa yang harus mereka lakukan setelah selesai berperan serta dalam pelajaran itu. Yang kedua, menyiapkan peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik, memusatkan perhatian peserta didik pada
pokok pembicaraan dan mengikatkan kembali hasil belajar yang telah dimilikinya yang relevan dengan pokok pembicaraan yang akan dipelajari. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi. Fase kedua pembelajaran langsung adalah melakukan presentasi atau demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Kunci untuk berhasil ialah mempresentasikan informasi sejelas mungkin dan mengikuti langkah-langkah demonstrasi yang efektif. Yang keempat, kejelasan presentasi. Hasil-hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kemampuan guru untuk memberikan informasi yang jelas dan spesifik kepada peserta didik mempunyai dampak yang positif terhadap proses belajar peserta didik. Yang kelima, melakukan demonstrasi. Agar dapat mendemonstrasikan suatu konsep atau keterampilan dengan berhasil, guru perlu dengan sepenuhnya menguasai konsep atau keterampilan yang akan didemonstrasikan dan berlatih melakukan demonstrasi untuk menguasai komponen-komponennya. Yang keenam, mencapai pemahaman dan penguasaan. Untuk menjamin agar peserta didik memiliki tingkah laku yang benar dan bukan sebaliknya, guru perlu benar-benar memperhatikan apa yang terjadi pada setiap tahap demonstrasi. Yang ketujuh, berlatih. Agar dapat mendemonstrasikan sesuatu dengan benar, diperlukan latihan yang intensif dan memperhatikan aspek-aspek penting dari keterampilan atau konsep yang didemonstrasikan. Yang kedelapan, memberikan latihan terbimbing. Salah satu tahap penting dalam pengajaran langsung ialah cara guru mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan terbimbing. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pelatihan dapat meningkatkan retensi, membuat belajar berlangsung dengan lancar, dan memungkinkan peserta didik menerapkan konsep atau keterampilan pada situasi yang baru. Yang kesembilan, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Tahap ini kadang-kadang disebut juga dengan tahap resistasi, yaitu guru memberikan beberapa pertanyaan lisan atau tertulis kepada peserta didik dan memberikan respon terhadap jawaban mereka. Kegiatan ini merupakan aspek penting dalam pengajaran langsung karena tanpa mengetahui hasilnya, latihan tidak banyak manfaatnya bagi peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan latihan mandiri. Pada tahap ini, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan yang baru saja diperoleh secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan oleh peserta didik secara pribadi, yang dilakukan di rumah atau di luar jam pelajaran. Yang keempat, yaitu keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung merupakan strategi pembelajaran yang banyak digunakan pemakaiannya oleh karena strategi ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya sebagai berikut. Guru dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Pengelolaan kelas lebih mudah. Pembelajaran tidak bergantung pada kesiapan peserta didik. Guru adalah sebagai satu-satunya sumber. Lebih mudah untuk mengontrol keberhasilan peserta didik. Untuk pembelajaran di kelas yang siswanya berjumlah besar, pembelajaran langsung lebih efektif. Waktu yang digunakan lebih pendek. Di samping memiliki keunggulan, pembelajaran langsung juga mempunyai kelemahan, di antaranya sebagai berikut. Strategi pembelajaran langsung kurang mengaktifkan peserta didik. Strategi pembelajaran langsung kurang memperhatikan keragaman potensi peserta didik.